Manusia tanpa rasa bukanlah manusia. Dengan rasa akan membuat manusia tetap setia sebagai manusia. Selamat datang di ruang rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ruang Rasa. Kali ini kita masih bareng Bro Aldi. Kita akan ngobrol-ngobrol lah, ngobrol santai. Kita sharing. Mau bahas apa ini, Bro? Ini Bro, ini lagi rame nih di YouTube. Ini banyak banget ini yang bahas tentang Ratu Pantai Selatan. Ini menurut Bro gimana ini? Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan ini kan ada yang bilang kalau kan Ratu Pantai Selatan itu bahwa beliau itu jin muslim. Beliau ini pokoknya dia di alam lain lah, maksudnya alam yang lain, nah, sehingga banyak yang ngomong ini jin muslim gitu ya. Kan banyak itu kan anak-anak indigo itu kan yang aku lihat di YouTube itu kan indium. Katanya beliau itu jin muslim, terus beliau itu pakai kalau muslim pakai jilbab kan? Iya, pakai jilbab itu kan. Ya, lucu tau, ya, orang Jawa kan. Tapi memang kalau kita bahas tentang itu ya nggak lepas dari budaya Jawa ya. Orang Jawa dari dulu kan mitos, legenda, terus menjadi cerita. Kita itu sangat familiar dengan Nyai Roro Kidul, terus Pantai Selatan. Dikatakan bahwa di sana itu ada kerajaan yang amat megah kan gitu ya. Terus sehingga banyak juga orang yang meminta pesugihan di sana, meminta sesuatu dari sana. Ya, memang di tanah Jawa nggak bisa dipisahkan dari itu semua. Ya itu. Cuman kalau untuk kita bahas lebih dalam ya ayo monggo. Iya, ini kan memang kita mau bahas lebih dalam kan, biar kita lebih tahu siapa sih sebenarnya. Dan ini bukan klaim ya, ini bukan disklaim, ini cuman dari yang sebatas yang kita tahu aja, sebatas yang kita mengalaminya kan gitu ya. Mengalami berarti pernah ketemu dong? Insya Allah pernah. Jadi bener nggak kalau emang Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu emang seorang jin, katanya kan? Karena itu kan jin muslim, katanya jin muslim. Yo gimana ya kalau perkara jin itu ya? Ya setahuku sih di sana itu ada peradaban yang luar biasa, peradaban yang megah, peradaban yang sangat maju. Dan Allah pun Allah itu bilang tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Terus Allah waktu penciptaan Adam, kakek kita semua, Nabi Adam alaihissalam, itu Allah sempat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Terus ada satu peradaban yang sangat megah sekali. Terus dipimpin jin, ya lucu toh. Ya harusnya ya manusia toh. Karena wakilnya Allah harus manusia. Ya, bukan terus jin ya. Itu Allah sendiri yang ngomong tuh. Ya kalau menurut logika saya ya itu ya manusia. Cuma dengan teknologi yang maju sehingga seakan-akan dia menjadi sosok yang goib. Sebetulnya yang goib juga ya, presiden kita misalnya Bapak Joko Widodo ya goib, saya nggak pernah bertemu. Lihat di TV kan gitu, lihat dari YouTube kan goib juga, nggak pernah lihat langsung. Terus maksud saya bilang Pak Jokowi itu jin, nggak gitu dong. Jadi kalau mereka yang ngeklaim bahwa beliau ini seorang jin muslim apalagi ya, berarti itu sebenarnya siapa yang mereka temuin itu siapa? Apakah benar itu sosok Kanjeng Ratu ibu sendiri atau karena mereka juga bilangnya mereka ada yang lucu ini. Misalnya aku bayangkan gitu kan. Terus lah orang-orang yang bilang kalau Kanjeng Ratu itu jin, tanyanya gimana? Nun saya Kanjeng Ratu dengan jin, agak lucu ya. Itu kan prasangka mereka sendiri, rumangsane.
mereka karena mereka bertemu dengan beliau di alam yang beda dengan alam hidup kita ini, wis gampangnya tak warah jenai kan gitu. Tapi kan itu nggak etika. Jadi kalau kamu memang bertemu ya bertemu aja dulu. Dan di pantai selatan ini menurut perjalanan dulu itu kalau aku sendiri itu pernah diperjalankan. Itu aku masih ingat banget. Itu kalau nggak salah bulan puasa tahun 2014. Itu bulan puasa. Awalnya itu habis isya gitu kan, habis sholat tarawih, terus habis isya tiduran, leyeh kalau kata orang Jawa itu leyeh. Terus nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kok ngerasanya itu kayak kok suwe-suwe kok aku kayak melayang ya kan gitu. Habis itu pas buka mata, loh kok di pantai gitu. Terus ada sosok seseorang orang Jawa tapi pakai pakaian Jawa, pakai surjan, pakai belangkon, bawa tongkat. Cuma pada waktu itu aku manggilnya itu Mbak Buyut. Secara nggak sadar ya? Secara nggak sadar. Nah, sampai akhirnya yuk beberapa waktu kemudian aku tahu bahwa beliau itu siapa kan gitu. Akhirnya dengan beliau pada waktu itu kembali lagi yang ke pantai itu diajak masuk ke pantai. Dan kebetulan pantainya itu di Jogja. Kenapa aku bilang di Jogja? Kan aku pernah ke situ. Sehingga aku tahu kalau ini kan aku yang pernah ke sini. Ini pantai di Jogja. Yang di Parang-Parang itu. Terus akhirnya diajak masuklah ke laut. Ayo Le, kalau dia kan bilang bahasa Jawa, ayo Le, melu aku. Tempun di Babuyut. Sing kono nang kidul. Ke selatan. Ya, ikut saya ke selatan. Terus lu numpak apa? Aku naik apa? Ya wis mencolot ae gitu. Lompat ya. Lompat ya. Iya. Terus beliau lompat dulu kan. Aku nyusul lah. Akhirnya sampai lah di kayak hutan. Jadi ada hutan. Tapi yang lucunya itu ya gak lucu sih ya. Ya serem juga sih. Di hutannya itu dihuni ular. Dari yang kecil banget sampai yang gedenya serumah ya ada. Cuma orang itu cuma mikir pakai tongkatnya dia menghalau-halau ular itu. Sampai akhirnya aku keluar dari hutan, masuklah ke batas kota, batas vegetasi, terus lihat kotanya kota yang gede banget ya. Kota canggih gitu ya. Ya kalau itu canggih kayak gitu ya. Peradaban besar yang nggak pernah kulihat di Amerika, nggak kayak gitu. Kalau kulihat di TV aku belum pernah ke Amerika kan gitu. Jadi kok api gitu kan. Tapi nggak lama setelah itu sadar. Ini dalam posisi apa ini waktu perjalanan spiritual tuh? Leyeh. Oh leyeh tadi. Sambil rengeng gitu kan, habis sholat raweh terus pulang ke rumah leyeh lah sambil mungkin lagi apa ya lagi rengeng aja. Habis itu balik lagi ya wis. Selang berapa hari, mungkin 3 hari itu habis sholat duhur. Waktu itu habis sholat duhur wis aku putuskan tak wiritan dulu gitu. Akhirnya wiritan zikir. Kok tiba-tiba itu ada di daerah Jogja lagi. Ketarik ke sana tapi bukan di pantainya. Kalau aku lihat itu kayak di Tugu itu kan ada yang jalan terus di tengah-tengahnya ada Tugu Jogja itu ya. Iya, Tugu Jogja. Tugu Pal ya. Tapi di sana keadaannya itu banyak orang. Orangnya banyak banget, laki-laki perempuan banyak banget. Cuma rasanya nggak enak. Jadi orang-orangnya itu hawanya itu hawa sing nggak enak. Sehingga di situ merasa kayak kok gini ya, sumpek, pengap. Kalau kata orang pengap, akhirnya aku diperjalankan lagi ke Gunung Merapi. Nah di Gunung Merapi itu nggak sampai puncaknya, agak ke bawah dikit itu ada kayak teras gunung, taman. Tapi taman itu menghadap ke Tugu, ke keraton itu kan, alun-alun sampai
pantai Parangtritis tadi tuh. Jadi lurus gitu. Garis lurus, Garis lurus ya. sampai ke pantai. Akhirnya dari situ aku lihat bisa di situ bisa kelihatan pantai itu kelihatan. Itu maksudnya kalau sekarang aku nggak tahu, aku belum pernah naik Gunung Merapi kok. Tapi dari situ yang waktu aku pengalaman itu aku melihat di pantai Parangtritis itu airnya kebelah, muncullah sosok sesuatu lah pokoknya. Akhirnya ada kayak katanya sih kereta kencana jenenge, Kereta kencana. kereta kencana datang ke Gunung Merapi. Cuma ya karena aku masih awam banget, ya pulang lah, tak istilahnya tak sudahi lah wiritanku ini, daripada aku takutnya itu nanti kegoda, terus aku nggak tahu ini siapa, akhirnya nanti kegoda, akidahku kegoda malah lebih berbahaya. Akhirnya aku putuskan tuh udah berhenti dulu. Ya udah, setelah itu udah selesai. Lanjut lagi, ini masih bulan puasa ya. Malam ke 21 itu malam 21, malam ganjil bulan puasa, masih di tahun yang sama, tahun 2014. Malam, sholat malam sebelum sahur, alhamdulillah waktu itu bisa bangun, terus sholat dulu, habis itu zikiran lagi. Di situ aku sampai lagi di daerah pantai lagi, tapi bedanya yang awal aku ke pantai itu nggak ada apa-apa, sekarang ada jembatannya panjang banget, warnanya merah. Jembatan itu warnanya merah. Terus aku diperjalankan lagi untuk jalan di jembatan itu. Aku masih ingat gitu. Aku masih ingat banget itu wiritannya yang kuwiritkan juga masih ingat juga. Waktu itu lagi wiritan sholawat. Lagi sholawatan. Iya, lagi sholawatan. Habis itu jalan di situ. Yang anehnya itu di situ tuh banyak orang-orang. Kalau kayak kita dulu ya, kalau kita dulu itu masih tahun-tahun 2000-an itu, kalau kita nyebrang di jembatan penyeberangan itu kan banyak, ya maaf ya, orang-orang apa, tunawisma ya, gelandangan, yang tidur di pinggir-pinggir jembatan itu kan banyak ya. Di situ sama kayak gitu, cuma bedanya jembatannya gede banget loh. Terus aku jalan di situ, jalan dan sampai tengah itu aku ngelihat sosok ibu-ibu sama bapak-bapak, tapi udah agak tua, mungkin umur 60-an. Aku lihat itu kayak kasihan banget nih orang, kok kayak timbul rasa iba, ternyuh aku lihat orang kok kasihan ya. Aku samperin, aku tanyain, Assalamualaikum Pak, Bu. Dia diem aja nggak jawab. Cuma aku tanya, Pak, Bu, kok bapak sama ibu itu di sini ngapain? Di sini tempatnya kurang bagus. Kok tiduran di pinggir jembatan ki ngapain gitu, lapo gitu. Terus akhirnya aku ajak, ayo Pak, Bu, ikut saya yuk, cocok jembatan sini. Ayo ikut ke sana, ke seberang. Aku punya maksud untuk balik lagi ke pinggir pantai, tapi dia nggak mau. Padahal kalau kita lihat pakai mata kita yang biasa ini ya, orang ya kayak orang gak kerawat gitu. Jadi kan aku kasihan. Tapi dia yang lucunya, dia malah jawab, nggak usah gitu, nggak usah, enak di sini. Dan ini udah konsekuensi atas apa yang saya lakukan. Dia bilang gitu. Ya udah, kalau emang seperti itu ya wis, mau gimana lagi. Jadi aku jalan lagi, jalan. Cuman lucunya jembatan itu sudah sampai di tujuannya, itu ada kayak pulau yang gede ya, nggak tahu gedenya seberapa. Aku nggak masuk ke pulau itu tadi, cuma aku menyisiri pantai. Jalannya itu di pesisir pantainya itu sampai ke belakang pulau itu. Ya mungkin bukan belakang ya, samping, agak samping. Di situ aku melihat ada kandang kuda. Tapi bayangan dari siluet kota yang di pusatnya itu kelihatan.
Ya emang tinggi-tinggi kayak gedung gitu ya. kayak di film-film Gitu gitu. ya. Kayak filmnya Tomorrowland. Tomorrowland ya kayak gitu-gitu. Ya. Jadi nggak ada yang di sini nggak ada. Seakan-akan mereka udah 1000 tahun lebih maju dari kita. Berarti kita ini primitif ya, manusia modern ya. Bukan primitif lagi, kita purba mungkin ya. Kita ini jenis manusia purba mungkin kalau dibandingkan mereka. Dengan peradaban di selatan ya. Dan nyambung lagi tadi kan tadi ada yang bilang di sana itu tempatnya jin. Tapi aku yakin, istilahnya aku sangat yakin bahwa yang tadi orang aku ajak bicara di jembatan itu manusia, bukan jin. Tapi aku nggak tahu kenapa kok alasan dia ada di situ, nggak tahu kenapa. Tapi aku yakin itu manusia. Memang ada jinnya juga ada. Tapi yang aku tahu jinnya itu cuma di ya non sewu ya jin ya. Maksudnya itu jinnya itu cuma buat jaga loh. Kalau sekarang kita manusia, kita pelihara anjing ya kan buat jagain rumah kita. Ya kalau di sana mungkin ya seperti itu. Jadi kayak sama kayak di ceritanya di kerajaannya Nabi Sulaiman tuh ya. Iya, Nabi Sulaiman menundukkan jin itu sebagai pasukannya. Bukan berarti penduduknya Nabi Sulaiman itu jin. Berarti apa mungkin yang ditemuin anak indigo tadi ini mungkin jin yang menyerupai yang dia cuma sebatas di perbatasan itu apa gimana ya? Jadi jin ini kan dikasih hak sama Allah untuk menyerupai siapapun kecuali Rasulullah. Iblis pun sama seperti itu. Yang nggak bisa ditiru cuma Rasulullah. Terus kalau mau meniru kayak siapapun ya bisa dong. Kamu mau meniru Donald Trump, kamu ketemu Donald Trump di mimpi ya nggak masalah dong. Ketemu Jack Ma, ketemu Bill Gates, gak masalah, dia bisa aja. Allah kasih itu kok. Itu biar kita nggak ketipu gimana itu caranya? Kita bisa bedain ini mana jin, ini benar-benar makhluk yang menyerupai. Itu ya, kita tahu itu memang sebenarnya itu manusia atau gimana gitu kan harus. Ya, kamu harus punya filter. Caranya gimana? Belajar terus jangan berpuas diri dengan wah aku anak indigo. Sehingga apapun yang masuk informasinya ini pasti real. Sekarang kan fenomenanya seperti itu. Fenomenanya seperti itu. Dan mereka lupa di dunia ini masih ada Tuhan loh. Ya kamu indigo, padahal kamu itu dapat karunia yang sangat luar biasa Allah dari Allah. Istilahnya indera keenamnya udah kebuka ya. Iya, mata batinmu kebuka. Kok kamu malah mendekat, lebih dekat lagi kepada Allah, malah kamu istilahnya ya menyalahgunakan kemampuan itu. Jojok kayak gitu loh maksudnya. Sehingga suatu ketika kalau kamu bertemu siapa kamu nggak bisa bedakan. Oh ini waliullah, oh ini manusia, oh ini jin sing nyamar. Kita nggak bisa bedakan toh. Seperti itu. Kembali lagi ke cerita tadi. Aku sampai di samping ada kandang kuda. Alhamdulillah di situ akhirnya aku ketemu sama sosok. Ya soalnya dia bilang dia Kanjeng Ratu Kidul itu. Ya kalau boleh aku gambarkan, beliau nggak pakai mukena ya enggak, pakai jilbab ya enggak, pokoknya kayak orang Jawa lah. Kalau perkara cantik apa enggak jenenge ya kayak teman-teman ya, misalnya wanita paling cantik di hidup teman-teman itu kan sebagian besar kita pasti mengakui ibu kita. Makanya kenapa kok dia dipanggil Ibu Ratu Kidul? Kenapa kok dia cantik sekali? Karena beliau itu ibunya kita. Dan aku nggak ngeklaim, cuma kalau ada yang bilang beliau jin ya aku gak setuju gitu aja. Apalagi itu dianggap bunda kan. Nah iya kan kok ngapain kamu ngangkat jin jadi ibumu itu ya lucu dong. Kamu itu manusia. Allah menjadikan kamu derajatnya lebih tinggi dari makhluk manapun. Nah kok kamu sekarang meninggikan derajatnya jin untuk menjadi ibumu ya lucu dong. Ya kita pikir logika ya. Jangan kayak gitulah loh.
Terus lanjut lagi yang tadi. Akhirnya beliau ketemu sama beliau, sempat ngobrol-ngobrol, cuman nggak ada satupun beliau ini untuk menyesatkan, nggak ada. Bahkan beliau pesan itu ya jangan sampai lepas la ilaha illallah. Meskipun mungkin menurutku itu nggak sempurna, karena la ilaha illallah ya harus ada Muhammad Rasulullah. Tapi kan kita nggak tahu beliau itu hidup pada zaman mana. Bahkan mungkin Di ruang dan waktu yang berbeda, mungkin ruang dan waktu yang berbeda. Mungkin satu harinya di umurnya peradaban situ, umurnya beda juga. Mungkin satu hari mereka di sana, di sini bisa 1000 tahun ya, gimana, kita nggak tahu. Ruang dan waktunya berbeda kan. Itu kan udah digambarin juga di Al-Quran toh, perbandingan dimensi waktu, ruang dan waktu kan pasti berbeda. Perhitungan masa hari menurut Allah dengan hari menurut kita ya beda. Nggak usah gitu kita ke planet, ke bulan, ke planet Mars, itu perhitungan harinya beda, jamnya pun beda. Jadi kita nggak boleh gampang-gampang klaim. Kalau kamu memang bertemu ya untuk dirimu sendiri gitu. Nah, kalau sekarang ini aku ceritakan buat sharing bahwa emang di sana itu ada sosok beliau memang ada ya. Sosok beliau bukan jin toh, masuk ya jin. Kalau bukan jin berarti beliau itu siapa, bro? Ya bisa manusia, ya bisa bukan manusia. Tapi kalau menurutku ya mungkin manusia ya. Manusia yang udah melalui tahap. Ya, kita kembali lagi tadi, Allah itu orang-orang yang soleh, mereka tidak mati, mereka hidup di sisi Tuhannya. Maksudnya hidup di sisi Tuhannya itu Allah menempatkan mereka menurut apa yang paling baik untuk mereka menurut Allah. Ya mungkin Kanjeng Ratu Kidul ditempatkan Allah di situ untuk memimpin masyarakat yang ada di situ. Sehingga ya nggak heran kalau emang nantinya ketahuan bahwa beliau ini manusia, ya gak masalah. Tapi selama kamu aja nggak tahu ya jangan langsung klaim ini manusia, oh ini jin, gitu aja loh. Ya kan kalau di peradaban Nusantara kan ada istilah muksa atau apa mungkin beliau ini dulu manusia terus beliau ini muksa, pindah dimensi terus membangun peradaban di situ, kerajaannya juga ikut muksa terus ke sana apa kayak gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi kayaknya lebih dulu peradabannya daripada Kanjeng Ratunya. Jadi Kanjeng Ratu ini kan gelar. Oh gelar itu. Ya kayak sama kayak Prabu Brawijaya. Nama aslinya kan ada juga. Cuma waktu aku ketemu ya nggak tanya nama aslinya siapa, ya ngapain loh. Masa ketemu Pak Yai ya pokoknya manggilnya Pak Yai, Assalamualaikum kan gitu. Ya kita panggil dengan sebutan yang beliau suka aja. Terus waktu ketemu itu ada yang diobrolin atau yang disampaikan atau apa misalnya dapat ya pasti ada lah, pasti ada. Tapi menurutku itu ya waktu itu ya itu untuk diriku sendiri. Nah kembali lagi, kalau menurutku itu baik, tapi belum tentu kalau aku kasih tahu ke orang lain itu jadi baik juga. Ya kalian juga harus melakukan perjalanan itu juga personal berarti. Personal dan satu lagi, nggak perlu kalian jadi indigo dulu. Indigo itu sama yang nggak indigo, pada dasarnya semua manusia itu indigo. Cuma ketutup ya. Nah iya kan sama aja. Allah itu ngasih manusia itu rata, semuanya rata. Itu kan istilahnya kalau di agama Islam kan hijab ya kan ya. Hijab kan ya. Hijabnya terbuka. Loh, kalau kamu masih tertutup ya buka dengan cara yang mendekat sama Allah. Gampang minta Allah yang bukain berarti ya, biar nggak usah minta, kamu mendekat aja. Nanti kalau Allah pikir Allah merasa kamu udah mampu ya pasti dibuka dengan otomatis. Ya teman-teman nggak usah minder, ini indigo ini nggak indigo, nggak usah minder lah. Semua punya
kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan enggak, indigo itu bukan kekurangan ya. Dan indigo bukan kelebihan. Manusia diciptakan untuk saling mengenal dan untuk saling dibanding-bandingkan. Terus kayak yang lagi rame ini juga kan, kalau Nyai Roro Kidul itu kan biasanya kan mereka itu kalau kita bersekutu atau apa itu kan kita nanti bakal ada tumbal atau semacamnya kayak gitu. Itu kayak gimana ya versi kayak gitu? Ibaratnya Pak Presiden tuh punya staf, punya para menteri, punya para gubernur sampai RT kan gitu ya. Ya sama tuh di setiap peradaban juga pasti nggak mungkin dipimpin satu orang aja terus tuh sampai ngurusin ke pelosok-pelosok, ya nggak mungkin toh. Beliau juga punya staf. Jadi siapa tahu banyak orang yang ke sana terus ya mungkin dia diperjalankan juga ke sana. Tapi waktu dia ketemu lurah, dia merasa dia sudah ketemu presiden. Staf-stafnya ini apa mereka itu juga dari golongan jin atau mereka itu? Ya ada yang jin, ada yang manusia. Oh berarti mungkin yang ditemuin itu yang nyamar ya, gitu. Iya sih, dia masuk di lapisan pertama mengira itu pusat daripada peradabannya, ya keliru toh. Makanya kamu jangan gampang takjub, ojo gumunan. Lek kamu gampang takjub, kamu gampang gumun, nanti kamu akan terjebak di sesuatu yang kamu kagumi. Padahal tidak ada yang berhak kamu kagumi selain Allah dan Rasulnya. Udah itu aja. Jadi masih ada kelanjutannya lagi nggak cerita yang tadi itu? Ya ada, tapi insya Allah untuk diriku sendiri aja. Ya kalau teman-teman mau misalkan ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Kalau yang setuju ya jangan dulu, kecuali kalian memang anggap aja ini dongeng. Anggap aja dongeng. Ya ambil yang baik, yang buang yang buruk, gitu aja kok repot ya. Kalau kita gustur kan gitu. Ya kan ini kan masih pro kontra kan, soalnya kan bahwa sosok beliau ini beneran jin atau manusia. Terus kok kalau memang manusia kok beliau ini orang-orang yang minta tolong ke sana itu pasti melakukan ritual-ritual yang ada tumbal lah, ada ini itu. Minta tolong ke sana itu nggak apa-apa loh ya. Ini klaim, benar-benar klaim. Minta tolong ke sana itu nggak apa-apa. Tapi kan kamu harus dapat izin dulu dari Allah. Ya masa kamu minta tolong sama Allah, ya Allah berikan aku rezeki ya Allah, terus Allah ngelemparin duit, itu gak mungkin toh. Siapa tahu mereka jadi perantaranya Allah untuk menolong. Misalnya kan kalau dibalikin lagi kan beliau-beliau ini kan juga wakil-wakil Allah di muka bumi. Iya lah, sama-sama khalifah. Khalifah juga sama. Yang peradaban itu mungkin kalau aku lihat dari situ ya, orang-orangnya sama kayak kita. Ya kalau jinnya ya terserah dia makhluk yang bisa berubah-berubah kan gitu. Tapi kalau orang-orangnya di dalam situ, di pusat, ya pokoknya yang di dalam situ itu sama kayak kita, sama punya tangan, punya kaki, ya sempurna, manusia yang sempurna. Ya cuma mungkin mereka lagi menutup diri atau gimana, aku juga nggak tahu. Dan ada legendanya mungkin ya, ada mitosnya dulu itu, kalau kamu bukan keturunan dari para raja zaman dulu, ya kamu nggak bakal bisa ketemu sama Kanjeng Ratu kan gitu. Yang asli ya? Yang asli ya? Tapi jangan lupa, kalau kamu orang Jawa, insya Allah kamu keturunan raja. Memang tanah Jawa ini tanah para raja. Dan kita itu sangat familiar dengan peradaban pantai selatan. Jadi beliau ini sebenarnya sangat sulit banget ya ditemuin ya. Kayak piningin gitu kan, sembunyikan kalau nggak ada kepentingan. Iya, kalau nggak ada kepentingan yang sangat-sangat mendesak. Mungkin ya beliau ngerahin ngapain staff-staffnya atau kan. Aku juga pernah baca itu kan, kalau beliau ini juga punya sekitar 27 atau 21 yang bisa, yang kayak beliau, maksudnya selir, danyangnya ya. Mungkin yang ditemuin itu mungkin ya
danyang-danyangnya itu Ya, kembali Roro lagi ke- Kidul, Nyai Roro Kidul gitu kan. Mereka itu sosok yang berbeda ya. sangat Nyai Roro berbeda, Kidul, sangat Ratu Kidul sosok yang berbeda. Jadi kembali lagi ke innama malu biniyat. Segala sesuatu amal perbuatan yang kamu lakukan itu tergantung pada niatnya. Kalau kamu kesana niatnya minta pesugihan, ya kamu ditemukan yang bagian pesugihan. Dan nanti bakal kamu juga nanggung Iya. akibatnya kan. Kamu tahu konsekuensinya. Iya. Tapi kalau kamu misalnya minta jodoh, ya bakal ketemu sama yang bagian perjodohan. Ini sama kayak kita lah. Kalau kita mau urusan sosial, ya ketemunya menteri sosial. Ya nggak mungkin menteri pertahanan. Ini buat apa? Tapi untuk kamu ketemu Kanjeng Ratu sendiri, kalau nggak ada izinnya Allah dan beliau nggak mau nemuin kamu, ya nggak bisa. Mau kamu maksa kayak apa, ya nggak bisa. Mungkin bisa digambarin lebih detail lagi beliau ini kalau sosoknya seperti apa sih, banyak kayak pakaiannya, kayak apa benar beliau ini naik kereta kencana, kalau yang seperti versi-versi yang beredar kayak gitu kan. Ya kita lihat aja kita sendiri. Misalkan kita mau dari satu tempat ke tempat yang lain, kita kan punya opsi ya, punya pilihan. Kita bisa pakai motor, kita bisa pakai jalan kaki, kita bisa pakai mobil, kita bisa pakai kereta api, segala macam lah ya. Nggak harus pakai kereta kencana, ya nggak harus. Terus kereta kencana sendiri, kita yang dimaksud kereta kencana kita yang nggak tahu. Itu kan sebutan orang yang melihat kendaraannya itu sehingga itu kereta kencana. Itu kan kesepakatan orang banyak. Terus itu disebut kereta kencana aja kan gitu. Ya kita nggak tahu kan yang Ratu itu nyebutnya apa, ya nggak tahu. Jangan-jangan supaya Wio kendaraan biasa. Dokar, kasarnya gitu, apa cikar, itu kita nggak tahu. Ya beliau terserah beliau dong. Dia mau pakai kuda, mau naik UFO, ya mau naik UFO, nggak masalah. Memang peradabannya maju. Sangat maju berarti ya peradabannya. Iyalah, mau kayak Dragon Ball gini serot, kayak Son Goku langsung pindah kemana, ya nggak masalah juga. Terus kalau itu bukan jadi ciri ya. Soalnya kan banyak orang yang bilang, ngeklaim, oh iya kalau Kanjeng Ratu mau datang tuh dengar suara kerincing, suara kereta kencana. Ya, siapa tahu di depan rumahmu ada amen, ada pengamen, terus kerincingan. Makanya jangan juga gampang klaim lah. Halusinasi juga nggak tahu. Iya, imajinasi halusinasi kita ya nggak tahu. Harus ada filter lagi. Harus lebih ngolah rasa lagi biar lebih jernih. Makanya jangan melulu pakai ini, jangan melulu pakai ini. Pakainya nggak kelihatan gitu. Lebih rasakan lebih. Pakai getaran ya. Pakai frekuensi, pakai getaran, ya pakai hati nuranimu. Ya, yang paling penting ya pakai rasamu gitu. Insya Allah pasti akan buka jalannya ke situ. Nggak masalah buat Allah. Jadi kalau memang peradaban beliau ini canggih, kenapa kita kok nggak mau bantu yang di Nusantara ini? Kenapa beliau kok nggak mau ngerahin apalah, bantu secara ekonomi lah, secara apa? Semua hal itu ada waktu dan tempatnya. Sebentar, kalau dulu waktu zaman Soekarno katanya dengar pernah dibantu juga kan ya sama aku peradaban dari selatan kan. Itu waktu kemerdekaan, waktu awal-awal kemerdekaan. Karena pada waktu itu juga masa transisi loh, dari yang bukan Indonesia jadi Indonesia. Dan Pak Karno pun ada akses untuk berhubungan dengan peradaban di sana. Bukan berarti Pak Karno ini menikah terus sampai Kanjeng Ratu. Ya siapa yang bisa buktikan itu? Kan nggak ada yang bisa buktikan. Mana anunya, mudinnya siapa? Pokoknya berhubungan dengan peradaban sana sehingga peradaban sana mau membantu kita. Dan itu pun nggak selamanya, nggak setiap saat kita dibantu ya. Kalau kita dibantu terus ya kita nggak bakal maju-maju. Kita nggak akan berevolusi menjadi baik. Makanya di sini ya yang perlu digarisbawahi ya memang di sana ada. Itu kalau menurutku ya di sana ada peradaban. Tapi kalau dibilang itu jin ya aku nggak setuju. Dan ya mungkin kalian yang bilang itu jin, kalian masih sampai
Bandung tapi menurut kalian itu sudah di Jakarta. Coba berjalan lebih dalam lagi, siapa tahu ketemu jawabannya. Itu. Oke. Ada lagi yang itu masih penasaran mungkin. Karena aku lihat juga di YouTube itu banyak banget yang pencarian banyak. untuk itu. Banyak banget pencarian untuk Ratu Pantai Selatan. Iya kan, kalau ada versi yang mengatakan kalau beliau ini dulu juga pernah menikah dengan Panembahan Senopati, raja-raja Jawa itu dulu pasti berhubungan dengan selatan. Ini yang dimaksud berhubungan itu yang kayak gimana kan maksudnya? Oh benar menikah secara itu? Oh iya pernah ada Iya. yang tanya kan, Kanjeng Ratu itu bisa menikah terus hamil kok gak gitu. Terus bisa menikah selayaknya manusia, punya anak sama manusia bisa apa enggak? Ya kalau menurutku beliau ini kan udah beda ya. Kalau enggak karena izinnya Allah ya enggak bakal terjadi. Tapi selama ini yo kasihan kalau yang jadi anaknya sih kasihan. Kasihannya kenapa loh? Jadi anaknya presiden bebannya berat, apalagi jadi anaknya Kanjeng Ratu yang termasyhur di mana-mana, mau di alam gaib lah mau di alam nyata itu sangat terkenal. Kasihan ya, kalau menurutku nggak usah dibahas yang tentang itulah, itu aurat, nggak usah bahas itu. Yang perlu kita tahu ya mereka ada, terus kalau kita kesempatan ketemu mereka, kalau niat kita baik, insya Allah kita akan dapat pelajaran yang baik juga. Tapi kalau kita nggak usah ngejar ke sana, ya nggak usah. Biar kita diperjalankan, itu yang paling baik menurut saya. Biar Allah sendiri yang memperjalankan kita. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah punya pengalaman ketemu beliau atau pernah ke sana atau mimpi, boleh komentar, boleh sharing, boleh sharing-sharing, kita bisa diskusi bareng gitu loh. Diskusi loh ya, bukan debat loh ya. Debat itu buat apa? Oke, kalau gitu bro, kita tutup dulu sesi pembahasan. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi, terus memang pas waktu dan tempatnya, kita bisa sharing lebih dalam lagi. Untuk atau kalau perlu kita napak tilas ke boleh kalau untuk napak tilas itu enak, sekalian refreshing gitu loh namanya. Kalau ada yang mau ikut ya monggo silahkan. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu konten kali ini. Nanti kita lanjut sambung di konten selanjutnya, kita bahas pembahasan yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.